Shut up and sit down. Agak lapar. Siap ya? Aman. Ada yang emang nih. Udah siap? Siap. Oke. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. udah posisi dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rangga Waalaikumsalam. Mana di channel Cuman Opini Kami. Jangan marah, jangan gundah karena ini cuman opini kami. Nah, kita ketemu lagi di acara Ababil, analisis bola sambil ngemil. Nah, di segmen kali ini kita ditemani sama dua orang teman saya nih dari Public Speaking Bung Tio Nugroho. Yang pertama ada Mas Ilham dari channel bola. Halo Mas Ilham. Sehat? Yay. Ya, kayaknya videonya ada sedikit delay nih. Yang satu lagi ada Mas Yudit. Nah, teman saya juga nih, orang Tasik. Ngomong apa Kami nih? juga Mas Yudit. Nah, halo Mas Yudit. Sehat Mas Yudit? Mas Rangga, terima kasih udah bisa gabung sini. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Mas Yudit sama Mas Ilham. Sip. Hari ini ngomong-ngomong kita banyak godaan. Dari mulai kameranya mati, internet, ya macam-macam lah. Ya, langsung aja nih, kita di Ababil kali ini bakalan ngebahas banyak hal untuk episode kali ini. Mulai dari 16 Liga Champion, terus ada pertemuan big match antara Barcelona melawan PSG. Yang ketiga itu ada winner Golden Ball dari Erling Haaland. Ini menurut, nanti kita coba tanya pendapat dari Mas Ilham sama Mas Yudit. Worth it atau cocok nggak sih Erling Haaland ini dipilih jadi Golden Boy? Sama yang terakhir, kita mau ngomentarin comeback-nya dari Petr Cech gitu. Se-urgent itukah Chelsea membutuhkan kiper? Padahal Chelsea punya Mendy, Kepa gitu. Kenapa mesti Cech mesti comeback juga kayak gitu ya? Nih langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hasil drawing 16 besar Liga Champion Eropa. Kita tanya pendapat dari Mas Ilham, juga pendapat dari Mas Yudit tentang hasil drawing Liga 16 besar Liga Eropa ini. Ya Mas? Halo, oke. Sip. Di sini Mas, seperti kita ketahui, hasil 16 Liga Champion Eropa itu mempertemukan antara Mönchengladbach lawan City, Lazio lawan Bayern, Atletico lawan Chelsea, Leipzig lawan Liverpool, Porto lawan Juventus, Barcelona lawan PSG, Sevilla lawan Dortmund, Atalanta lawan Real Madrid. Nah, kita coba bahas satu-satu, kita tanya pendapatnya dari Mas Ilham sama Mas Yudit. Nah, pertama nih, Gladbach lawan City. Kira-kira menurut, kita coba ke Mas Ilham dulu ya. Menurut Mas Ilham sendiri, sebenarnya kan ini pertandingan masih lama nih, di bulan Februari masih ada fase ibaratnya jendela transfer di Januari, tapi kita coba secara prematur aja dulu. Nah, menurut Mas Ilham, kira-kira yang bakalan lolos ke babak selanjutnya itu Manchester City atau Gladbach? Nah, pertama-tama kita belum tahu ya apakah peraturan untuk Liga Champions ini masih menggunakan peraturan pandemi COVID-19, yaitu nggak ada home away alias sekali bertanding. Kita masih belum tahu. Ya, apakah untuk round 16 ini akan home away kembali atau kembali seperti tahun lalu yang menggunakan format musim lalu menggunakan format single match gitu ya. Jadi kita masih belum tahu. Tapi kalau dari prediksi aja, kita prematur prediksi ya. Kita prematur prediksi untuk pertandingan pertama ini Mönchengladbach melawan Manchester City. Saya kira ini agak sulit untuk Manchester City jikalau Januari besok mereka nggak ada pembelian untuk target man. Memang mereka mempunyai Gabriel Jesus dan juga Sergio Aguero. Sergio Aguero masih belum kembali lah, biar kata seperti itu, mungkin masih ada cedera sedikit atau kurang fitnya dalam bermain. Delphes udah sering banget kita lihat belum bisa untuk menjadi target man. Bahkan Pep pernah menggunakan Mahrez sebagai depan. Atau Sterling sebagai depan. Jadi kekurangan yang mana target
Man. Kita belum tahu City bakalan menggelontorkan dana ataupun bagaimana untuk Januari nanti. Ya, Tapi kalau mainnya kita masih belum tahu, seperti kan? ini, mainnya masih seperti ini, mainnya masih dengan squad yang sama seperti sekarang, kayaknya Mönchengladbach masih bisa lolos dibanding Manchester City. Karena Manchester City ya itu kekurangan daya gedor aja. Kemarin aja juga baru semalam juga kemarin itu Kak Sri malah satu sama lawan West Bromwich Albion di Liga Ya, betul, Inggris. betul, betul. Nah kita juga belum tahu performanya. Masalahnya lawan tim kecil aja mereka udah bisa begitu. Gimana melawan tim yang bisa dibilang bukan kecil, bukan gede, bukan istilahnya bukan tim papan tengah juga bukan gitu. Dia udah di Liga Jerman sekarang di tim papan atas. Salah satu tim papan atas, salah satu dari 5 besar gitu. Jadi Mas Ilham gimana Gladbach ya. kita lihat nanti aja. Tapi untuk prediksi saya Mönchengladbach. Kalau masih City-nya bermain kayak sekarang dan tidak membeli target man. Oke, nah, menarik nih. Ternyata Mas Ilham lebih memilih sang kuda hitam daripada Manchester City yang biasanya dijagokan. Sekarang kita coba tanya dulu nih secara singkat juga ke Mas Yudit. Mas Yudit, apakah Gladbach atau Manchester City? Seperti yang diutarakan Mas Ilham barusan ya, kita kan kalau melihat performa lini depan dari Manchester City akhir-akhir ini kan masih agak belum menunjukkan yang baik ya. Ya, betul. Terlepas dari taktik Pep Guardiola kan beberapa kali sempat gonta-ganti formasi, kayak tadi kan Riyad Mahrez sempat dipasang di posisi striker. Ternyata belum menemukan hasil yang baik juga. Tapi kalau menurut saya City sih ada sedikit kemungkinan buat lolos kalau kita melihat dari segi pelatih ya. Karena kan Pep udah cukup berpengalaman nih. Dan juga pernah menjuarai beberapa Liga Champions kan bersama Barcelona. Nah, mungkin faktor pelatih bisa jadi kunci kesuksesan Manchester City nanti buat menang lawan Mönchengladbach. Mungkin Jadi, itu dari saya, Mas Rangga. Saya jadi lebih sekarang poinnya satu-satu yakin Manchester City yang lolos. Realistis ya. Mas City. Nah, Realistis ya. ini prematur lah, kita nggak usah terlalu mendalami dulu. Karena kita juga belum tahu jendela bursa transfer di Januari nanti kayak gimana. Kita coba lanjut ke pertandingan yang kedua nih. Jadi yang kedua tuh tadi Bayern Munchen lawan Lazio. Yang tadi Mas Ilham dulu atau Mas Yudit nih? Tadi Mas Yudit dulu. Oke, Mas Yudit. Antara Munchen lawan Lazio, Mas Yudit. Menurut Mas Yudit kira-kira mana nih? Kalau saya melihat performa Bayern Munchen kan tiap musimnya dia konsisten ya, baik di Liga Domestik ataupun Liga Champions. Pasti menjadi salah satu favorit. Dan melihat lini depan Bayern Munchen sekarang kan juga cukup meyakinkan ya, jadi salah satu ancaman untuk beberapa tim nih. Dan kalau melihat Lazio sendiri memungkinkan, cuman dari segi pengalaman mungkin Bayern Munchen lebih ini ya, lebih meyakinkan kalau menurut saya. DNA Eropanya ya Mas ya, mental Eropa lebih menang Munchen gitu. Lebih menang Munchen. Secara kelas memang kita nggak bisa pungkiri Munchen di atas kertas. Ya kan? Trio Robert Lewandowski, Serge Gnabry sama Leroy Sané sekarang lagi. Ini belum ada Thomas Müller juga. Di atas kertas memang pasti mereka, tapi kita nggak bisa pungkiri siapa top skor terbaik sedunia kemarin, se-Eropa kemarin. Ciro Immobile. Kalau pertandingan kalau aturannya masih single match, kans Lazio bisa ada. Nah itu. Kans Lazio bisa ada. Kalau single match, karena kita belum tahu kemarin aja Munchen bisa menang, juara Liga Champions, walaupun single match, tapi juga ya setelah bisa mengalahkan Barca 28, setelah bisa mengalahkan pas di final juga, itu kan permainannya memang bagus. Ya pelatih nggak bisa dibilang pelatih memang bagus, pelatihnya Munchen. Tapi ada kans, Lazio ada kans. Jadi sebelum saya bilang ada kans lagi sih, tapi ya chance saja tapi enggak. Oke. Kita belum bisa mastiin apakah Munchen ini Munchen superior, cuman di atas kertas mungkin Munchen, di atas kertas mungkin Munchen. Lazio ada kans. Kita juga
ini single match ya, masih lama ya. Ya, Iya. betul. Kita belum tahu nih mau single match apa namanya home away gitu. Nah, sekarang ini yang cukup menarik ini antara Atletico lawan Chelsea. Skuadnya kalau menurut saya pribadi sama-sama merata. Pelatihnya, walaupun Atletico mempunyai keuntungan dari sektor pelatih ya, dari Simone yang lebih berpengalaman dari Frank Lampard. Cuman kalau dari skuad, saya rasa cukup berimbang. Cukup sulit menentukan hasil pemenang di antara kedua tim ini. Kalau menurut saya pribadi, saya cukup susah sih kalau disuruh memilih mana yang menang antara Atletico ataupun Chelsea. Kalau menurut teman-teman gimana nih Mas Didit sama Mas Ilham? Sawit contohnya. Kalau Chelsea Atletico itu kayaknya 50-50 ya. Mungkin bisa babak perpanjangan waktu atau penalti bahkan. Karena gini, keduanya juga punya visi yang sama, punya tujuan sama. Pastinya pengen menang. Chelsea dengan Frank Lampard yang masih baru dan juga skuadnya yang juga yang masih baru, walaupun bisa dibilang backnya sekarang agak solid, karena kemarin sempat kalah, jadi agak oke untuk lini belakangnya. Tapi Atletico itu skuadnya bagus. Jangan lupa dia masih punya Diego Costa yang punya istilahnya visi balas dendam lah, bisa dibilang seperti itu. Sama Joao Felix, pemain Portugal paling bagus. Pemain muda Portugal bagus. Semua pemain Portugal bagus sekarang, tapi dia pemain Portugal muda yang bagus. Nggak bisa dipungkiri Atletico Madrid kalau misalnya Joao Felix kayak segimanapun dia tetap pemain bagus. Bisa menggedor juga. Chelsea dikhawatir menginikan si Joao Felix gitu. Jadi 50-50 ya, tapi saya lebih condong ke Atletico. Ya, Joao Felix bisa jadi pembeda. Terus Diego Costa juga bisa. Jadi menurut saya, kalau saya lebih condong ke Atletico dibanding Chelsea. Nah, kalau Mas Didit, Chelsea atau Atletico? Kita tahu Chelsea kemarin belanja gila-gilaan. Harvey, Werner, Silva, siapa lagi tuh, macam-macam. Masih Atletico kah atau Chelsea? Kalau saya mungkin 50-50 ya. Karena kan kalau misalkan Atletico diuntungkan dengan pengalaman dari sang pelatih ya. Melihat Chelsea yang sekarang kan Frank Lampard bisa dibilang berhasil bisa sampai dengan tahap yang sekarang Chelsea bisa lolos. Cuman kalau ngelihat dari pemain-pemain baru Chelsea juga kayaknya agak ada beberapa yang belum padu ya. Di Atletico benar kayak yang Mas Ilham bilang tadi, Diego Costa kan cukup meyakinkan tuh, ditambah pemain muda dari Portugal juga bisa jadi sang pembeda tuh buat Atletico. Ya. Jadi kayaknya 50-50 antara sama Chelsea ini. Kalau saya ambil kesimpulannya, Chelsea sama ini 50-50, cuman Joao Felix bisa jadi pembeda di laga ini, betul ya? Betul. Oke, kita langsung ke Leipzig lawan Liverpool nih. Leipzig, sang kuda hitam dari musim-musim sebelumnya, lawan Liverpool juara bertahan, juara dari 2 edisi sebelumnya. Gimana nih, Mas? Leipzig ya. Leipzig menurut saya agak berimbang juga, dalam artian Leipzig adalah kuda hitam. Di Eropa juga dia masih cuma sampai semifinalis di musim lalu. Lalu juga Liverpool badai cedera, kita bisa tahu. Kita belum tahu Februari besok apakah semua pemainnya sudah fit semua atau belum. Ditambah tergantung juga apakah Jurgen Klopp mau entah itu pinjam pemain atau pembelian yang murah, kita belum tahu juga. Tapi kita bisa lihat
kalau dari permainan tetap oke Liverpool. Liverpool mau pemain yang mau pakai pemain muda juga tetap permainan bagus. Kita lihat kipernya aja lebih mending Kelleher dibanding Adrian gitu kan. Kalau Alisson nggak main. Gitu. Lalu juga bek kanannya Nico Williams, tengahnya ada Nathan Phillips, masih bagus semua pemain muda. Tengah mereka punya Curtis Jones, lalu juga depan ya tetap masih ada 3 ya. Firmino, Mane, Salah. Kalau nggak ada Divock Origi, jangan sampai lupa yang bikin juara kemarin Liverpool, Divock Origi. Sama Takumi Minamino. Di Eropa juga dia bagus. Jadi kans untuk Liverpool masih bisa sangat bisa untuk juara. Leipzig yang masih mengandalkan permainannya 3-4-3, memang itu andalannya mereka. Angelino masih jadi bagus di situ. Kalau ada tendangan bebas maupun tendangan jarak jauh, biasanya dia paling bagus. Lalu ada pemain-pemain yang lainnya juga. Kuda hitam. Jangan lupa di Liverpool masih ada Naby Keita juga yang pernah bermain di Leipzig. Jadi ada kemungkinan Liverpool yang juara. Liverpool yang lolos. Sorry. Nih, kalau menurut Bang Yudit gimana? Soalnya tadi menurut Mas Ilham, udah Liverpool masih memiliki kans besar buat memenangkan laga lawan Leipzig. Sedangkan Leipzig sendiri selama ini adalah kuda hitam entah di Liga Jerman ataupun Liga Champions. Menurut Mas Yudit, kira-kira mana nih Mas Yudit? Kalau saya, oke, Leipzig kuda hitam ya. Melihat performa dari Leipzig juga sangat oke ya. Dan lihat dari sisi Liverpoolnya sendiri tentunya kan sebagai 2 kali juara bertahan ya dari UCL sebelumnya. Kalau melihat dari segi pemain kan betul kata Mas Ilham, mereka kan lagi dihantam badai cedera nih. Cuma dengan opsionalnya kalau misalkan dari beberapa mereka yang cedera, terbukti dari pertandingan sebelumnya, Jurgen Klopp mau masang formasi yang kayak seperti apa aja, atau pelapisnya siapa, atau starternya siapa, terbukti Liverpool agaknya bisa tetap konsisten ya, melihat gaya main sama hasil yang mereka raih. Kalau misalkan suruh milih antara Liverpool sama Leipzig, kayaknya Liverpool deh, masih Liverpool. Oke. So, walaupun Liverpool kayak buka rumah sakit ya, pemainnya banyak banget yang cedera gitu. Betul. Nah, itu dia. Kan Itu dia itu. Pengaruhnya pelatih mungkin sama kedalaman skuad juga sangat menentukan ya buat pertandingan nanti. Agaknya Liverpool cukup konsisten sih buat menghadapi Leipzig nanti dan cukup. Juventus lawan Porto nih. Porto Juventus. Bingung. Juventus sama Porto ya. Mas Yudit dulu. Juventus Porto. Juventus Porto. Kalau saya Juventus. Realistis nih. Kalau saya Juventus. Karena kenapa? Tapi ngelihat beberapa pertandingan kemarin kan kayak di UCL sama di Liga Italia. Juventus tuh beberapa kali kan menang dari penalti ya, kalau nggak salah di beberapa pertandingan sebelumnya. Oh, Manchester United tampaknya. Ya. Tapi kalau lihat performa Cristiano Ronaldo dominan kan di Juventus, apalagi didukung dengan Cuadrado sama Dybala juga tetap dalam performa yang baik ya. Alvaro Morata juga kontribusinya sejauh ini baik, walaupun dia kadang berangkat dari cadangan, mau dia starter juga tetap ngasih kontribusi. Tambah lini belakangnya nih Juventus nih. Lini belakang Juventus kan ya bisa dibilang kokoh nggak kokoh ya, cuman kalau mereka di setiap pertandingannya saya lihat gaya mainnya tetap yang dari belakang. Terus emang kontribusinya si Beck tuh ada gitu, di setiap pertandingan. Dan lini belakang tetap terjaga, itu luar biasa sih kalau menurut saya. Ngelihat gaya permainan Juventus, emang Andrea Pirlo luar biasa lah di musim perdananya.
kali ini bisa mengantarkan Juventus sejauh ini. Kalau Mas Ilham gimana Mas Mungkin Ilham? di sisi Juventus atau Kalau Porto? Juventus sama Porto secara kertas Juventus, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di Porto masih punya back veteran yaitu Pepe yang pastinya akan menjaga Cristiano Ronaldo. Ini menarik nih. PP antara PP sama Nah, Ronaldo nih. pernah satu tim, Teman pernah lama satu di Madrid tim, ya. pernah di Madrid, Lama di satu Madrid. negara di Portugal, jadi tahu cara bermainnya mereka. Nah, ada kans buat bisa menang dari Juventus itu biasanya Iya. dari pemain selain Cristiano Ronaldo, entah itu nanti Paulo Dybala, entah itu si Alvaro Morata, entah itu pemain lainnya gitu, atau Bernardeschi ataupun si siapa tuh pemain yang Muluski. Nah, itu bisa juga mereka buat jadi pembeda gitu. Tapi yang pastinya patut untuk kita lihat Porto Juve ya PP bagaimana bisa menjaga Cristiano Ronaldo aja. Nah, itu yang kita Seru tunggu itu juga. pasti. Antara Seru itu. Ronaldo nih. PP bakalan Jangan sampai galak sama Ronaldo Cristiano dibekel Ronaldo. sama Pepe nanti nih. Gitu. Nah, head to head tuh pasti tuh. Head to head pasti. Bener, mantap. Oke, selanjutnya Sevilla lawan Dortmund. Nah, ini Dortmund yang lagi menarik nih. prospek gimana nih sama Sevilla, sang ibaratnya Liga Eropa tuh rajanya itu Sevilla. Apakah Sevilla akan gugur di musim ini atau tetap Dortmund yang akan memenangkan pertandingannya? Sevilla Dortmund ya. Dortmund ada kemungkinan Dortmund yang bisa pegang, tapi Dortmund sekarang lagi diisi oleh pemain-pemain muda. Labil permainan pasti ada. Buktinya kemarin kalah 1-5 di Liga Jerman. Iya, betul. Jadi apa ya? Kalau isinya pemain muda tuh bisa kita bilang mental dari si pemainnya masih belum bisa saya diperkirakan gitu ya, mentalnya mereka tuh kayak gimana. Justru Sevilla banyak pemain yang berpengalaman. Jangan lupa mereka masih punya Jesus Navas, mereka masih punya Ivan Rakitic yang kembali dari Barcelona untuk jadi playmaker. Jadi Sevilla ada kemungkinan bisa menang kalau bisa menangkap istilahnya, bisa bikin jebakan, bisa menjebak dari si yang namanya si Dortmund itu, karena Dortmund isinya pemain-pemain muda. Kalau Mas Yudit gimana Mas Yudit? Kita dengerin secara singkat. Dortmund sama Sevilla ya. Tentunya kan kita tahu sekarang Dortmund sedang mempunyai striker yang sangat luar biasa sekali nih. Kan banyak jadi sorotan media, apalagi setelah mendapat gelar kemarin. Mereka kan sejauh ini cukup produktif dan meyakinkan secara kita lihat dari ujung tombak mereka ya. Tapi tentunya kita juga jangan lupa dengan keadaan tim Sevilla sekarang. Dan menurut pelatih mereka juga mengatakan timnya tuh sanggup berhadapan melawan Dortmund karena Sevilla lolos ke fase yang sekarang ini kan tentunya mereka juga menampilkan permainan yang luar biasa sejauh ini. Dan kalau melihat Dortmund sama Sevilla, ya betul kata Mas Ilham tadi, kalau melihat dari segi komposisi yang sekarang kan Dortmund banyak dihuni pemain muda nih. Dan tergantung kan Sevilla tuh sekarang ya. Bisa dibilang Dortmund sama Sevilla tuh 50-50 juga kalau saya melihat dari track record ini kan akan seru sih kedua tim nanti kalau misalkan berhadapan. Nah, kita lanjut nih antara David Goliat antara Atalanta alias Nerazzurri Ori lawan Real Madrid. Kalau saya secara pribadi dukungnya Atalanta sih. Soalnya Madrid ngalahin Inter waktu di grup sebelumnya.
Ah, mentang-mentang pendukung Inter. Udah dibilang udah dukungnya Atalanta, jangan Inter. Kertas pasti Real Madrid. Real Mungkin Madrid kan. enggak, kan? Apalagi mereka punya Maaf nih Mas Angga. Benzema, Lucas Santai, Vazquez, santai. dan juga mereka punya Isco, pokoknya pemain Toni Kroos yang masih ada tuh bagus banget, masih bagus aja dia. Ya, Real Madrid masih oke. Tapi kita jangan lupakan Atalanta. Atalanta dengan pelatihnya Gianpiero Gasperini, mantan pelatih Inter, gagal, tapi Atalanta bagus. Mampu dengan formasi 3-4-2-1-nya. Mampu untuk memakai formasi 3-4-2-1-nya. Dan kita nggak bisa pungkiri pemain-pemainnya juga jadi hidup Atalanta. Kita nggak bisa pungkiri juga kejutan-kejutannya Atalanta. Apalagi kalau single match. Kita nggak tahu. Jadi bisa jadi pembanding juga sih itu Atalanta. Seru juga sih. Pasti akan seru. Ini saya dapat berita kalau kaptennya Atalanta tuh sedang bersih tegang sama Papu Gomez lagi bersih tegang sama Gasperini. Ada kabar Januari dia justru minta dijual. Ini justru mengurangi kekuatan Atalanta tersendiri ya. Sedangkan Papu Gomez itu ibaratnya inti dari Atalanta gitu. Sebetulnya dari Papu Gomez itu makanya saya juga agak kaget ya. Di musim ini dia jarang banget dimainkan. Papu Gomez jarang banget dimainkan. Tapi performa Atalanta juga tetap lumayan, nggak jelek-jelek amat gitu. Nah, kayaknya nggak begitu pengaruh Papu Gomez itu. Mau dia pergi silahkan, monggo. Nggak juga ya nggak apa-apa. Bisa dibilang seperti itu. Karena mereka masih punya Dusan Zapata gitu kan. Dia masih punya Dusan Zapata, dia masih punya Jose Pilicic gitu kan. Jadi banyak ya nggak berpengaruh banyak lah Papu Gomez, tapi musim lalu memang Papu Gomez bagus. Musim lalu inti dari Atalanta ada di Papu Gomez, tapi di musim ini Papu Gomez ya mungkin karena bersih tegak dari awal jadi ya udah kayaknya nggak ada pengaruh sih, mau dia keluar juga nggak apa-apa. Kalau Mas Yudit gimana? Papu Gomez ngaruh nggak mengurangi kekuatan Atalanta? Kalau ngelihat tren dari beberapa musim terakhir kan, tentunya kalau pengaruh pasti ada. Cuman lihat konsistensi Atalanta sejauh ini, ya kita bisa lihat ternyata kan Atalanta, ya benar kata Mas Ilham tadi sih, pengaruh pasti ada, cuman nggak terlalu berpengaruhnya. Melihat konsistensi mereka sejauh ini sih, oke-oke aja sih, nggak terlalu berpengaruh. Kalau misalkan dia toh bener hengkang dari Atalanta ya, gitu kan. Tapi siap melihat siap nambung lagi bagus sejauh ini, keadaan tim Atalanta lagi bagus kan. Mau Inter nyomot monggo, ganti Lukaku jadi back. Ya Allah, dibahas lagi Lukaku. Itu kalau sampai Lukaku nggak apa sih namanya, nggak kena tuh kepalanya tuh bisa jadi gol bagus Alexis Sanchez loh. Itu saya bingung kenapa Lukaku ada di situ gitu. Bingung nah, itu dia yang jadi permasalahan, kenapa Lukaku ada di situ. Itu sundulannya udah keras loh Alexis loh. Posisinya udah bagus, sundulannya udah keras. Lukaku. Jadi kayak adeknya Jordan Lukaku. Itu di final Liga Europa tahun lalu Lukaku penalti nggak masuk. Sekarang kejadian lagi Lukaku. Jadi enggak lah, kita ganti langsung lanjut next. Jadi kita ke partai yang ditunggu-tunggu banyak orang yang jadi highlight dari hampir semua pecinta bola nih, antara Barcelona lawan PSG. Ini yang bakal mempertemukan antara Lionel Messi sama Neymar. Seperti mana kita ketahui dari 2013 sampai 2014 atau 2013 lupa lagi sampai 2017 Messi, Neymar sama Suarez itu jadi tulang punggung Barcelona dengan trio Messenia. Ini terbukti dari Neymar dengan menghasilkan 186 laga, 105 gol dan 76 assist di Barcelona nih. Menurut Mas Ilham sama Mas Yudit, mana yang bakal menang sih? Melihat di Barcelona ada faktor Messi,
Dan di PSG itu ya nggak usah diceritain lah, PSG isinya kayak gimana lah. Tiga bintang semua dari Mbappe, lain-lain lah. Mas Yudit dulu, silakan Mas Yudit. Oke, Mas Yudit, dengerin Mas Yudit. Tentunya ini akan jadi partai yang sangat ditunggu-tunggu ya dari hasil drawing Liga Champions saat ini. Dan tentunya Barcelona PSG itu bakal menjadi sorotan semua pihak nih, karena kan yang bakalan menentukan ya antara satu sama lain tim favorit mana yang bakal terjungkal nih. Kita tahu kan sebelum-sebelumnya sempat pertemuan Barcelona lawan PSG selalu menarik nih. Dan ngelihat kacamata skor juga jarang banget mereka hasil pertandingan dengan skor yang sedikit. Sampai detik-detik akhir pun mereka masih bisa menentukan gitu kan. Tapi kalau melihat keadaan Barcelona yang sekarang, tentunya PSG juga bisa sedikit bernapas lega ya melihat kedalaman tim Barcelona saat ini yang nggak segarang seperti dahulu kala. Kita harus akui dong, bener kan? Ya, waktu lawan Juventus aja kayak ibaratnya Messi lawan Juventus plus 10 Messi kayu mati. Gitu ya? Ya. Kelihatan kan Messi udah dimatikan, apa boleh buat gitu Barcelona bisa apa gitu kan. Ya, Nah, betul. kalau lihat PSG malah mereka kan sangat dominan melihat dari formasinya aja. Benar kata Mas Rangga tadi, kita udah bisa sebutin lah. Mereka udah ada di komposisi pemain yang cukup ya wow kalau dibilang di ukuran Eropa kan. Tentunya kalau misalkan suruh milih antara PSG sama Barcelona siapa yang kansnya bakalan lolos, kayaknya PSG deh. Karena motivasinya kan yang akan luar biasa melihat dari hasil dari musim-musim sebelumnya. Tentunya kan motivasi dari PSG akan lebih berlipat-lipat nih dibanding Barcelona. Apalagi hasil kemarin terakhir Barcelona sama Juventus kan bisa jadi barometer mereka. Iya dong. Oke, Mas Ilham gimana Mas Ilham? Kalau menurut saya ini, memang permainan di Barcelona sekarang lagi istilahnya apa ya, mencari jati diri. Iya, kayak masih kan iya, tadi yang kita bahas tadi gitu. ABG banget. Antara mau jual Messi supaya Messi antara mau nggak pakai Messi kalau seandainya Messi dijual itu nggak berpengaruh, tapi sebetulnya masih butuh Messi gitu. Jadi gimana ya? PSG kalau dari penampilan PSG itu pasti PSG. Setuju sama Mas Yudit. PSG. Kenapa? Kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Faktor pertama musim lalu. Faktor kedua adalah kita bisa lihat dari permainan kemarin lawan di grup ya, segrup sama MU, segrup sama Istanbul, segrup sama siapa namanya yang lolos tuh si Leipzig gitu ya. Itu mereka awal-awal kemarin aja PSG kalah sama MU sampai MU kayak gitu kan, kayak kampret emang itu admin MU ID. Terus tapi dilihat dari skuad dan formasinya memang PSG lebih bagus karena Barcelona pertama Ronald Koeman istilahnya apa ya, ini banyak pemain baru kecuali Messi dan Griezmann. Masalahnya Messi sama Griezmann musim lalu juga nggak bagus-bagus amat gitu bapak hubungannya. Nah sekarang juga nggak tahu bagus apa enggak, apalagi Messi kayak cuma sendiri nih mainnya nih, kehilangan Suarez, kehilangan siapa. Walaupun ada Ansu Fati, sebenarnya ya. Walaupun ada Ansu Fati yang bisa jadi istilahnya apa ya, Messi kalau misalnya keluar ganti Ansu Fati atau bermain bareng sama Ansu Fati itu bisa membuat Barcelona menang, bisa jadi karena yang jadi pembeda adalah Ansu Fati. Tapi kan untuk saya realistisnya adalah PSG. Jadi PSG. Dua-duanya PSG, tapi Ansu Fati bisa jadi pembeda yang istilahnya. Betul.
Betul. Jadi Karena ya, beberapa pertandingan terakhir saya Ronald juga. Koeman kalau misalnya Ansu Fati yang dipasang mungkin dari awal, biasanya suka menang terus. tadi saya dengar-dengar ada yang nyebut MU ya. Itu MU lolos ke Ah, mana itu MU? Liga Europa League lawannya Akademi Real atau kemana? Sociedad, jangan sampai lupa lawannya Real Sociedad ketemu Adnan Januzaj. Segini doang grup neraka gitu ya. Bangsat tuh emang tuh admin tuh. Oke. Nanti Mas Ilhamnya marah lagi. Karena Mas Ilham, saya kalau ngomongin tugas saya tuh seperti saya tadi bilang, saya tuh paling seneng nyindir MU, Milan, Juve, Arsenal, udah aja. Cukup lah, gak apa-apa Inter kalah kemarin, yang penting bisa ledekin 4 tim itu udah cukup buat saya. Diam. Inter kalah diam. Nah, ini kita lanjut. Udah cukup nih, kita udah bahas semua 8 pertandingan tadi. Kita udah dengar dari Mas Yudit juga sama Mas Ilham. Sekarang kita masuk ke yang pembahasan berikutnya. Erling Haaland jadi pemenang Golden Ball Award 2020. Menurut Mas Ilham sama Mas Yudit, worth it nggak? Atau cocokkah Erling Haaland menjadi pemenang? Soalnya kan di kandidat lainnya tuh ada Ansu Fati, Sancho, Phil Foden, Vinicius, Torres, Greenwood, dan lain-lain. Apakah emang ini tahunnya Haaland atau seperti Ballon d'Or 2010 yang harusnya menang Schneider ternyata malah Messi? Mana nih? Erling Haaland. Kalau di antara kandidat yang lainnya memang lebih Dominan ya. worth it Erling Haaland. Dibanding kandidat lainnya siapa? Ansu Fati, lalu siapa? Ferran Torres, lalu juga ada Mason Greenwood bahkan. Lalu ada yang lainnya ya, yang dia umur 17 tahun, 18 tahun memang worth it memang si Erling Haaland. Pertama, sebelum dia pindah ke Dortmund, permainan sumbangsih golnya banyak. Untuk Salzburg ya, tidak Salzburg kan. Sumbangsih golnya dia memang banyak. Di Dortmund sendiri sudah langsung jadi starter. Ya kan? Padahal di situ masih ada Paco Alcacer tuh, setahu saya. Ya kan? Masih ada Paco, dia harusnya bisa ya anak muda kan nanti di rank dulu tapi ini enggak, dia bisa di PD pelatihnya Dortmund langsung percayakan kepada dia, jadi worth it dibanding yang lainnya. Sumbangsih golnya ada, sikapnya pun juga untuk menjadi pemain muda nggak banyak tingkah lah, kayaknya nggak banyak tingkah, mungkin juga karena didikan ayahnya ya, nggak banyak tingkah lah. Kita bisa lihat kalau misalnya kayak pemain-pemain muda apalagi di Inggris, Mason Greenwood banyak tingkah lah ya. Jadi kalau misalnya untuk juara Golden Boy ya worth it menurut saya. Dan dia digadang-gadang striker masa depan yang bagus kan, apalagi Norwegia bentar lagi mau ada istilahnya apa ya, usia emasnya squad untuk Norwegia, jangan lupakan itu nanti. Norwegia punya beberapa pemain yang bagus. Mereka punya Erling Haaland, mereka punya Martin Odegaard, dan jangan lupa pemain AC Milan, Hauge, Jens Peter Hauge. Bagus semua. Penyerangan Norwegia pasti bagus. Tapi kalau menurut Mas Yudit ini gimana Mas Yudit? Kalau menurut saya juga cukup ya worth it sih melihat dari performa Erling Haaland sejauh ini ya. Dia sangat predator kan kalau dari performanya sejauh ini. Bukan kali ini aja, betul kayak Mas Ilham di tim sebelum Dortmund juga kan performa sama jumlah golnya cukup ya bisa dibilang melebihi dari pemain seumuran dia kan. Jadi cukup menonjol sejauh ini. Dan kalau kita lihat juga banyak terekspos kan Erling Haaland tuh secara itu juga baik, benar kayak Mas Ilham tadi. Dan dia tuh dari segi latihannya tetap punya latihan extra time buat nambah kemampuan dia gitu kan. Selain dia intensitas latihan dengan tim, dia juga punya jam waktu latihan yang lebih daripada pemain-pemain lainnya.
Jadi secara perjuangan dan secara kerja keras dia cukup pantas sih sejauh ini menerima gelar tersebut. Apalagi dilihat dari torehan golnya kan. Luar biasa kalau di ukuran Erling Haaland sekarang, luar biasa. Tapi apakah Erling Haaland akan sebagus Mbappe, akan sebagus Pogba, ataukah akan meredup seperti Martial, Götze, Renato Sanchez, dan lain-lainnya gitu? Oke, ngelihat dari pilihan klub Erling Haaland sebelum ke Dortmund kan, dia tuh pernah main di Liga apa bersama dengan dia pokoknya kalau nggak salah punya kesempatan main di MU, tapi dia lebih memilih ke tim sebelum Dortmund sekarang kan, ke RB Salzburg. Jelas lah, daripada MU mendingan ke Leipzig dulu lah. Ya. Bukan Leipzig, Salzburg, sorry, Salzburg. Kalau ke MU pasti burem. Kalau melihat track recordnya, dia cukup secara karir dia cukup tepat kalau menurut saya. Secara karir cukup tepat karena nggak langsung memilih klub ideal Manchester United. Beda kan halnya kayak Anthony Martial, kayak siapa lagi pemain seusianya di klub-klub besar tuh nggak bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain muda, dan secara jam mainnya juga nggak seluas kesempatannya, nggak seluas di tim-tim yang ya levelnya mungkin di bawah klub-klub Eropa yang favorit deh. Gitu. Kalau lupa memang juga ya, dan jangan lupa memang di Dortmund juga lagi banyak pemain muda kan, Jadon Sancho dan sebagainya. Jadi kayaknya mereka si Haaland mikirnya ya mending daripada nggak dapat kesempatan bermain, mending bermain yang lagi bagus gitu. Karena kalau idealnya pemain muda sekarang lagi pas-pasnya tuh nunjukin tajinya buat nerusin mereka ke depan. Ada tapinya nih. Iya. Kalau misalnya itu tapinya nih. Tapinya apa? Tapinya itu adalah bukan masalah skillnya dari si Haaland, bukan masalah dari apanya si Haaland. Kita bisa lihat kemungkinan adalah faktor dari agen. Agen, benar setuju Mas Ilham. Agennya Haaland siapa? Mino Raiola. Oh ya, betul. Ya. Tahu kapasitas Mino Raiola kayak gimana? Tahu setuju banget. Itu bisa jadi faktor unteknis. Iya. Istilahnya apa ya? Dalam nanti karir ke depannya setelah habis dari Dortmund di usia yang mungkin bisa jadi 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun dia pengen cabut dari Dortmund. Masih dalam kondisi usia muda 23 tahun misalnya atau 24 tahun. Lalu mau nyari klub, dapat tawaran dari yang seperti apa? Itu kan tergantung dari agen. Iya. Benar. Agennya sumber masalahnya di beberapa pemain. Jadi kayaknya non teknis agen ya. Kalau saya sambung dari Mas Ilham tadi ya, itu kalau nggak salah harganya dari Haaland tuh sekarang 100 juta, lebih tinggi 20 daripada Pogba. Ya, betul. Terus kalau saya tarik ke belakang, dulu Donnarumma tuh kalau bisa dibilang udah hampir kiper yang perfect lah. Cuman semenjak ada kasus mau pindah, itulah dengan agennya Mino tadi, Raiola, siapa ya Mas? Itu performanya malah jadi sedikit berkurang di Milan gitu. Jadi emang itu masuk akal dan menurut saya bisa berpengaruh sih dalam karirnya. Ya, hampir sama kayak Pogba juga, hampir sama kayak Marco Verratti. Kalau mau lihat, Marco Verratti juga sekarang di PSG juga nggak begitu banyak kesempatan kan, malah jadi Leandro Paredes yang sering dimainkan dibanding si Marco Verratti gitu kan. Terus juga ya Gianluigi Donnarumma itu karena kasus skandal kemarin jadinya dia nggak bisa, malah jadi ada pembelian sia-sia yaitu kakaknya si Donnarumma, ya kan. Ya supaya dia tetap di Milan harus punya kakaknya gitu kan. Di ya gimana ya, Mino ini agak-agak sulit si Mino ini. Memang dari perawakan juga agak-agak sulit lah.
Oke, kita cukupkan buat Alan sampai sini. Ini yang terakhir, kita bahasan terakhir buat hari ini itu Peter Cech yang comeback. Sebegitu urgent-kah Cech sampai mesti comeback? Mabuk itukah lini penjaga gawang dari Chelsea? Gimana ya? Hancur itukah Kepa, Mendy atau yang lainnya? Gimana nih? Kayaknya kalau misalnya turun gunung. Kayaknya kalau misalnya apa ya? Kiper Chelsea itu sebetulnya nggak ada yang nggak bagus. Kepa sendiri itu bagus sebetulnya. Cuma menurut saya kenapa Peter Cech harus turun gunung? Pertama, kalau misalnya mau dibilang Peter Cech jadi pelatih kiper dong, kayaknya udah mending dia posisi yang sekarang deh sebagai apa namanya istilahnya direktur teknik ya kalau nggak salah atau apa ya saya lupa gitu. Mending yang sekarang dia ini ya dibanding dia jadi pelatih kiper. Permasalahannya utamanya adalah kipernya Chelsea, pelatih kipernya siapa dulu gitu kan. Kalau nggak salah Henrik Hilario apa siapa Eduardo atau saya lupa, pokoknya dari Portugal yang memang nggak bagus ininya kontribusinya juga di Chelsea gitu kan. Dia karena mantan pemain aja jadi ya udah gitu kan buat jaga-jaga. Karena kalau misalnya dibilang Kepa mainnya nggak bagus, kenapa? Nggak punya kiper yang berpengalaman. Caballero apa gunanya? Umur udah 38 tahun gitu kan. Bahkan mereka harus beli Mendy yang umurnya 29 tahun gitu kan. Jadi 27 atau 20 berapa gitu lupa saya Mendy yang usia emasnya dia gitu kan. Kepa bisa harusnya, tapi memang kayaknya dari mungkin latihan mental, kembali lagi ke mental, bagaimana Kepa mungkin udah salah waktu zamannya si Sarri ya kan, karena tadinya dia mau karena kehilangan si Thibaut Courtois, klub akhirnya membeli Kepa bukan dari si Sarrinya ya kalau nggak salah, yaitu dari klubnya. Beda loh kalau pembelian antara dari klub dengan dari pelatih, keinginan pelatih sendiri gitu. Kalau dari keinginan pelatih sendiri mungkin ya Sarri bisa enak lah siapa aja yang bisa dibeli. Nah, kan masalahnya Chelsea utamanya adalah di situ. Mau siapapun pelatihnya harus bisa ngikutin keinginan klub. Gitu kan. Makanya Lampard bisa. Nah, Lampard bisa nih gitu. Keinginan klub karena emang dia juga udah lama di klub. Nah, cuma kalau kayak Sarri kan agak sulit gitu kan. Jadi ya terjadilah perselisihan dan sebagainya itu. Nah, gunanya Peter Cech ada kemungkinan itu untuk bisa balance ya yang latihan kipernya kayak gimana. Nah, ya dengan adanya Cech juga jadi tahu, terus jadi bisa mungkin kasih arahan nih loh, refleks yang bagus kayak gimana, ini loh latihan handling yang bagus kayak gimana, ini loh latihan teknik yang bagus kayak gimana gitu. Dan kemungkinan bisa seperti itu, makanya dia didaftarkan gitu kan. Memang jadi pertanyaan kenapa dia harus turun gunung kayak zamannya Paul Scholes sudah pensiun terus mesti balik lagi gitu kan. Ya, cuma kemungkinan ada alasannya di situ gitu. Dibanding dia harus jadi dapat tawaran pelatih kiper ya mending jabatannya sekarang, tapi mending dia turun gunung mau nggak mau gitu. Jabatan sekarang masih oke, tapi dia turun gunung guna untuk meningkatkan mental dari pelatih dari kipernya juga gitu kan, beberapa kipernya gitu. Kayaknya kalau misalnya Kepa dipasang sekarang juga udah bagus ya harusnya. Makanya kan belum dijual-jual, nunggu performa Kepa bagus. Tapi Kepa bagus. Oke, Sidit, gimana kalau menurut pendapat Mas Sidit? Sampai sebegitu urgent-kah? Apa katakan Mas Ilham barusan ya, benar juga sih. Mungkin lebih ke situasi komposisi kiper sekarang dan situasi di tim juga ya. Melihat kan nggak tahu nih Peter Cech itu apa disiapkan memang dari awal didaftarin sebagai kiper keempat atau memang dia kasihkan untuk ada rencana seperti apa comeback Peter Cech sekarang kan gitu. Kalau melihat komposisi kiper Chelsea nggak terlalu urgent banget. Kalau misalkan lihat Kepa terus lihat Mendy, betul Mendy tuh lagi produktifnya sebetulnya kan di usianya dia yang sekarang, dan secara kontribusi juga
melihat beberapa pertandingan juga nggak terlalu yang beresiko banget lah gitu kan, melihat komposisi kiper Chelsea yang ada saat ini. Ya itu mungkin yang jadi faktornya keadaan tim ya Mas Ilham ya, sama keadaan komposisi kipernya sendiri yang ada di kedalaman Chelsea sekarang. Ningkatin mental sih, kayaknya ningkatin mental. Wah, kok Lebih faktor itunya ya. Iya, kok Legend sampai harus turun gunung gitu kan, malu sendiri dong harusnya sebagai pemain gitu. Apalagi di situ ada kiper tua kan, Caballero masa berarti bisa jadi ini dia juga gitu, motivasinya dia juga kalau dia juga bisa bermain bagus. Kepa juga bahkan harusnya mentalnya bisa lebih kuat, Mendy akan lebih kuat lagi gitu. Melihat harganya ngeri ya, Kepa tuh kiper paling mahal di dunia, cuman harga tidak mempengaruhi performa. Iya, makanya. Iya, benar. Ya memang pelan-pelan sih. Kalau untuk kiper Spanyol pelan-pelan. De Gea aja tahun 2013 juga dia nggak bagus-bagus amat dulu kan, gitu loh. Jadi emang ada proses. Kalau misalnya Kepa mau dituntut untuk bagus, sulit. Pasti mental, baik lagi. Gue beli mahal-mahal, gue harus main bagus. Ya kesel lah kalau jadi pemain muda digituin terus. Kita gitu aja. Proses lah, semua harus proses. Jadi mungkin ini bisa jadi prosesnya Kepa untuk kedepannya. Bisa jadi dia malah jadi besoknya jadi starter. Ini kita juga nggak tahu. Tapi untuk kiper yang baru dibeli Chelsea itu siapa namanya? Edward Mendy. Mendy itu tapi sampai sekarang performanya masih bagus-bagus aja kan, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Mendy mah nggak ada masalah. Cuman mungkin yang dibutuhkan untuk pelapis dari Mendy itu sendiri ya. Bisa jadi. Karena gini, Mendy dipasang bagus, backnya Thiago Silva, Kurt Zouma bagus. Komunikasi mereka bahasa Prancis udah pasti. Mendy orang Prancis, Zouma orang Prancis, Thiago Silva pernah main di PSG, ya kan? Jadi tinggal ngikutinnya adalah dua back Inggris ini adalah Reece James dan juga Ben Chilwell gitu, yang udah tinggal mereka pakai, kalau misalnya bola udah dapat udah tinggal nyosor ke antara mereka berdua gitu. Tapi yang utamanya adalah dalam adanya serangan lawan, komunikasi pertahanan itu kan butuh. Mendy teriak pakai bahasa Prancis, Thiago Silva ngerti, Kurt Zouma ngerti. Kurt Zouma sempat hampir mau dijual beberapa pertandingan karena suka blunder apapun itu. Dipinjamkan ke Everton, dia bagus. Balik lagi sekarang karena ada tandem untuk komunikasinya lancar, jadi bagus sekarang kan Kurt Zouma gitu. Jadi memang semua harus ada porsinya juga gitu. Mereka bisa dapat komunikasi. Itu jadi kayaknya pertahanannya lagi bagus. Iya, faktor-faktor yang seperti tadi dibicarakan Mas Ilham juga penting, sangat penting kalau melihat kebutuhan tim gitu. Kayak komunikasi di lapangan antara back sama kiper tuh jadi inti ya. Belum kalau misalnya dari back itu antara si Zouma ataupun si Thiago Silva, mereka masih punya N'Golo Kante kan? Iya. Prancis lagi. Kansnya masih ada ya kalau ngelihat. Supply bolanya dari belakang ke depan akan ada. Tinggal masalah tinggal sebetulnya udah bagus ya. Tinggal depan kenapa beli Timo Werner dan juga Kai Havertz. Ya itu dua-duanya udah bagus di Jerman, sesama Jerman komunikasi juga lebih baik gitu. Ya paling tinggal masalah Kovacic lah, mau masang Mason Mount, masang Christian Pulisic sekalipun tuh tetap bagus. Oke deh, makasih Mas Ilham sama Mas Yudit atas waktunya. Udah hampir 1 jam nih kita ngomong dari awal. Mohon maaf atas kesalahan di awal teknis tadi. Gitu hari ini beneran entah kamera, entah jaringan internet, beneran mengganggu nih. Nanti kita undang lagi, pokoknya Mas Ilham sama Mas Yudit nanti lah kalau ada waktu lagi di yang kosong, kita waktu pas, saya undang lagi. Soalnya hari ini luar biasa banget. Oke, terima kasih atas waktunya buat Mas Ilham sama Mas Yudit. Saya Rangga Wijaya Permana dari Cuman Opini Kami. Pamit. Shut up and sit down.